Saya Andrulianto, dosen di Universitas Muhammadiyah Beringsewu. Di sini saya coba untuk menampilkan video pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana cara saya melakukan interaksi pembelajaran dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan proses pelaksanaan pembelajaran di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak pula kita lanjutkan sholawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada baiknya kita mengawali pembelajaran ini untuk berdoa terlebih dahulu. Betul ya? Kepada saudara Pinky disilakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Di sini, ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, ya, ada baiknya Bapak coba untuk say hi dulu kepada kalian, gitu ya, biar lebih semangat lagi. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bapak lihat kayaknya masih kurang kompak ya. Tapi lagi biar lebih kompak lagi, biar lebih semangat. Ya, coba semangat, ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Baik, dalam kesempatan ini ya, kita ketemu kembali setelah beberapa minggu yang lalu kita sudah tidak berjumpa lagi ya. Sekarang kita berjumpa kembali ya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya, semua dalam keadaan ceria gitu ya. Lihat yang ganteng masih terlihat ganteng gitu ya, yang cantik juga masih terlihat cantik. Jadi tidak ada unsur kepudaran di aura wajahnya gitu ya. Oke, baik. Kemarin kita membahas tentang konsep dasar keperawatan anak, betul ya? Masih ingat? Oke. Nah, kira-kira coba Bapak untuk mengevaluasi terlebih dahulu, gitu ya. Boleh ya, Bapak melakukan evaluasi di pembelajaran yang sudah kemarin Bapak sampaikan, ya. Yang coba untuk Bapak tanyakan di sini adalah batasan usia, ya. Menurut WHO itu apa sih? Kira-kira ada yang tahu? Untuk ya, Agam, silakan ya, Agam lagi. Jalan, silakan jalan. Batasan usia anak menurut WHO itu sejak di dalam kandungan sampai dengan 19 tahun. Ya, kira-kira betul? Betul. Tepuk tangan untuk Zara. Ya, ini kebetulan Bapak punya hadiah. Ya. Untuk yang sudah menjawab dengan benar kepada Agam mohon untuk diterima. Ya, jalan. Oke, selanjutnya. Ya. Apa sih filosofi keperawatan anak itu? Saya
Ya, ini baru agam ya, gitu ya. Filosofi keperawatan anak itu pandangan yang dimiliki oleh perawat dalam memberikan pelayanan kepada perawat anak yang berfokus kepada keluarga, pencegahan terhadap trauma, Dan manajemen kasus. Ya, cakep. Tepuk tangan. Jadi kalau sudah jawab benar, kemudian ada rewardnya. Ya, Muhammad itu bisa diterima. Oke. Selanjutnya Bapak coba untuk tanya nih ya, terkait dengan usia, jadi yang usia tumbuh kembang anak, ya, yang dimana usia tumbuh kembang anak ini usia bayi, kira-kira itu usia dari berapa sampai dengan berapa? Bayi Ya, silakan. Bayi. Bayi itu 0 sampai 1 tahun. Hah? Berapa? 0 sampai 1 tahun. 0 sampai dengan 1 tahun. Ya, bagaimana? Bayi. Benar. Sudah benar. Oke, selanjutnya ya, untuk usia tumbuh kembang yang terkait dengan usia tumbuh kembang ini untuk usia toddler. Ya, berapa? Ya, 1 sampai 2,5 tahun. Benar? Pertemuan sebelumnya, gitu ya. Nah, di sini Bapak coba untuk memberikan terkait dengan penyegaran terlebih dahulu. Mau penyegaran? Yang mau tunjuk tangan? Oke, baik. Itu ragu itu ya. Pakai baju kuning. Masih di belakang. Ya, sebentar. Kayak potong gitu. Ya, bisa berdiri semua? Ya, berdiri semua. Ayo, berdiri. Ya. Bapak tahu
ada video, ya. Mohon untuk bisa diikuti video ini, ya. Siap? Siap. Oke, teman-teman semua. Senang? Senang dengan videonya? Alhamdulillah kalau misalnya senang dengan videonya. Dan kita sekarang ya masuk dalam tahap proses pembelajaran. Ya, sekarang kita masuk dalam tahap proses pembelajaran. Silakan bagi teman-teman ya yang udah bawa buku bisa dibuka bukunya atau bisa dicatat gitu ya dengan apa yang sudah Bapak sampaikan nanti dalam proses pelaksanaan pembelajaran ini. Ya, sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan di awal, bahwasanya di sini Bapak akan coba untuk menyampaikan terkait dengan imunisasi. Ada yang sudah diimunisasi? Lengkap? Ya, oke. Berarti tidak ada yang tidak diimunisasi ya, semua dilakukan imunisasi. Oke. Nah, di sini di imunisasi ini ya Bapak coba untuk menampilkan slide nih di awal nih. Ya, ada yang tahu nggak kira-kira? Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Selama aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Oke. Timbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Pertolongan orang lain selalu siap sedia. Oke, tepuk tangan. Ya, kita ketahui bahwasanya pengenalan lagu itu di tahun 1980-an. Ada yang sudah lahir? Belum lahir tapi kan sudah hafal ya? Sudah pernah dengar sebelumnya lagu tersebut? Gitu. Nah, kalau misalnya itu lebih jelasnya coba Bapak tampilkan videonya, mau? Kita sama-sama nyanyi, oke? Tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan orang lain selalu siap sedia. Oke. Karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan
Selesai. Ya. Itu tadi lagu ya terkait dengan ini ya. Terkait dengan aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Selama aku baik, selalu diberi ASI, ya, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu di setiap waktu. Nah, inilah ya dari awal sebelumnya gitu ya, di tahun 1980-an lagu ini itu sudah untuk diperkenalkan. Ya. Ternyata pada saat diperkenalkan ya liriknya bagus. Gitu ya. Kenapa? Coba kalau dilihat. Ya, aku anak sehat. Gitu ya. Ibuku rajin dan cermat. Kenapa? Karena selalu diberi ASI. Itu yang prioritas. Selalu diberi ASI. Selanjutnya diberikan makanan bergizi dan imunisasi. Gitu. Serta habis itu apa? Dilakukan penimbangan berat badan setiap waktu ke posyandu. Nah, inilah lirik yang sebenarnya mengajak masyarakat untuk ayo melakukan terkait dengan imunisasi. Ayo untuk bisa melakukan yang namanya pemberian ASI. Ayo untuk melakukan yang namanya makanan bergizi. Nah, di sini ya menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya, imunisasi merupakan ya, tolong dijelaskan. Apa itu imunisasi? Imunisasi merupakan salah satu upaya prioritas Kementerian Kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang dilakukan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kematian pada anak. Ya, tepuk tangan. Harus semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita lanjut. Di masyarakat ya masih ada pemahaman yang berbeda terkait dengan imunisasi. Kenapa ada pemahaman yang berbeda? Karena anak itu pada saat diberikan imunisasi takut. Ya, takut apa? Takut panas. Terus habis itu apa? Sering sakit. Terus habis itu apa? Keluarga tidak mengizinkan. Terus habis itu apa? Tempat imunisasi yang jauh. Terus habis itu apa lagi? Tidak tahu tempat imunisasi. Serta sibuk atau repot. Nah, ini yang seharusnya ini ya, yang seharusnya ini tidak seharusnya itu bisa dipikirkan oleh masyarakat. Tetapi itu masih sering terjadi. Nah, setiap tahun ada 2,4 juta anak usia kurang dari 5 tahun meninggal karena penyakit-penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit apa sih itu kira-kira? Wah, cakep. Ada lagi? Polio, cakep. Ada lagi? Cacar, cakep. Ada lagi? Rubella, Pak. Terus? BCG. Terus? hepatitis. Nah, itu. Penyakit itulah yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Imunisasi sudah terbukti bermanfaat dan efektif dan teruji keamanannya secara ilmiah dengan berdasarkan kejadian berbasis bukti. Nah, imunisasi merupakan salah satu cara untuk memberikan kekebalan pada bayi dan anak terhadap berbagai penyakit. Sehingga dengan imunisasi diharapkan bayi dan anak tetap tumbuh dalam keadaan yang sehat. Inilah pentingnya untuk diberikan yang namanya imunisasi.
Imunisasi merupakan salah satu bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita. Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Berbagai macam penyakit menular seperti difteri, pertusis, campak, tetanus, polio telah terbukti menurunkan terkait dengan pemberian imunisasi. Nah, kita ketahui bahwasanya Indonesia ya telah melaksanakan PIN. Apa itu PIN? Pekan Imunisasi Nasional. Yang dimana di sini anak balita usia 0 sampai dengan 59 bulan diberikan yang namanya 2 tetes vaksin polio secara serentak. Biasanya itu di bulan Agustus sampai dengan bulan Desember atau November itu diberikan serentak. Gitu. Dan di iklan atau di TV itu biasanya ditampilkan terkait dengan pekan imunisasi nasional. Ayo guru-guru semuanya, masyarakat, keluarga yang memiliki anak 0 sampai dengan 5 tahun untuk diberikan yang namanya imunisasi. Nah, inilah pengertian imunisasi. Ya, coba dijelaskan apa itu pengertian imunisasi. Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak yang diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Ya, selanjutnya sampingnya. Anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit, tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Oke. Jadi yang namanya imunisasi itu adalah kebal. Ya, imun artinya kebal. Anak diimunisasi berarti diberikan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Contoh misalnya BCG, ya, BCG diberikan. Pada saat BCG diberikan, jadi otomatis anak sistem imun itu terbentuk dan anak terhindar, gitu ya, dari penyakit BCG. Terus lanjut slide yang kedua, tinggi, silakan. Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara efektif terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan menderita karena sistem imun tubuh mempunyai sistem daya tahan. Ketika vaksin masuk ke dalam tubuh, dibentuk antibodi untuk melawan vaksin dan sistem memori akan menyimpannya sebagai suatu pengalaman. Ya, pada saat vaksin itu masuk ke dalam tubuh, tidak semerta-merta harus dilakukan proses pertahanan tubuh, gitu ya, dari sistem imun yang ada di dalam tubuh. Pada saat sistem itu mengenal adanya vaksin itu masuk, maka terbentuklah yang namanya antibodi. Antibodi itulah untuk menyimpan terkait dengan untuk melawan vaksin yang untuk melawan virus atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut. Sampingnya. Imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh membuat zat anti untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Lanjut, sampingnya. Vaksin adalah bahan yang dipakai untuk merangsang pembentukan zat anti yang dimasukkan ke badan tubuh melalui suntikan vaksin BCG atau BPT, campak, dan melalui oral atau polio. Oke, bagus, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan manfaat, ya, manfaat imunisasi. Yang pertama adalah bagi keluarga dapat menghilangkan kecemasan dan memperkuat psikologi bila anak jatuh sakit. Yang kedua, bagi anak itu sendiri adalah dapat mencegah kesakitan yang ditimbulkan oleh penyakit yang kemungkinan akan menimbulkan kecacatan. Bagi negara, jelas memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan keluarga. Ya, tujuan imunisasi. Ya, apa itu tujuan imunisasi?
Coba, tolong sampaikan. Tujuan imunisasi itu apa? Tujuan imunisasi yang pertama untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada anak, yang kedua untuk melindungi dan mencegah penyakit menular, yang ketiga menurunkan angka kesakitan, kematian dan juga kecacatan, yang terakhir untuk mengurangi angka penderita suatu penyakit. Ya, cakep. Itu nah, tempat imunisasi itu ada di mana aja sih? Coba sampaikan. Yang pertama di posyandu, kedua puskesmas, ketiga rumah sakit, keempat bidan, kelima praktik dokter. Iya, oke. Jadi inilah merupakan tempat-tempat imunisasinya yang harus diberikan oleh misalnya kita sebagai keluarga. Gimana sih kita bisa melakukan imunisasi nantinya? Nah, inilah tempat-tempatnya, gitu ya. Nah, bagaimana vaksin imunisasi itu bekerja, gitu kan? Ya, coba ya, sampaikan ya. Bagaimana vaksin imunisasi itu bekerja? Yang pertama, bagaimana? Yang pertama, di dalam vaksin imunisasi terdapat mikroorganisme penyebab penyakit yang telah dilemahkan. Cara kerja vaksin imunisasi yaitu dengan menipu tubuh untuk merangsang sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Yang kedua, pada saat vaksinasi dilakukan setelah kuman tersebut ada di dalam tubuh, maka sistem pertahanan tubuh akan melakukan perlawanan terhadap infeksi antigen sehingga sistem pertahanan tubuh bisa mengidentifikasi antigen tersebut dan mempunyai kemampuan melawan di masa yang akan datang atau ini. Ya, sehingganya setelah itu baru imunitas itu muncul, ya, antibodi itu muncul karena inilah sistem pekerjaannya dari imunisasi pada saat vaksin itu masuk ke dalam tubuh. Oke, macam-macam imunisasi sebelahnya. Yang pertama, imunisasi terbagi dalam dua bagian yaitu pasif dan aktif. Imunisasi aktif adalah pemberian kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan untuk merangsang tubuh memproduksi antibodi sendiri. Vaksin diberikan dengan cara disuntikan atau peroral. Pemberian vaksin akan merangsang tubuh untuk membentuk antibodi. Ya, itu tadi dijelaskan oleh temannya bahwasanya ada dua. Yang pertama adalah aktifnya. Bagaimana nanti itu aktif itu? Bahwasanya di sini adalah pemberian kuman yang telah dilemahkan dengan tujuan untuk merangsang tubuh membentuk atau memproduksi antibodi itu sendiri. Itu aktif, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang pasif apa? Sebelahnya. Imunisasi pasif adalah pemberian antibodi dengan tujuan untuk memberikan pencegahan terhadap infeksi. Dibagi menjadi dua, imunisasi pasif bawaan yaitu imunisasi pasif di mana zat antinya berasal dari ibunya selama dalam kandungan. Imunisasi pasif terdapat yaitu imunisasi di mana zat antinya didapat dari luar tubuh. Contohnya suntikan serum yang mengandung zat anti melindungi kita seketika tubuh. Ya. Jadi tadi aktif kita sudah berbicara. Nah, sekarang terkait dengan pasifnya, bahwasanya pemberian antibodi dengan tujuan untuk memberikan pencegahan terhadap infeksi. Di mana di sini imunisasi bawaan seperti apa? Bayi sampai dengan usia 5 bulan. Terus selanjutnya yang didapat seperti suntikan. Contoh suntikan apa? Ada yang tahu? Suntikan anti tetanus, ya, untuk mencegah terkait dengan penyakit tetanus. Ya, penggolongan vaksin ada dua jenis vaksin berdasarkan sensitivitas terhadap suhu, yaitu vaksin yang sensitif terhadap beku dan vaksin yang sensitif terhadap panas. Ya, vaksin yang sensitif terhadap beku itu vaksin DT, TT, TD, hepatitis B, dan DPTHB atau H. Yang sensitif terhadap panas adalah vaksin campak, polio, dan BCG. Nah, kita masuk ke dalam jenis imunisasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap diskusi, ya. Yang dimana nanti diskusi ini Bapak akan membagi menjadi 5 kelompok. Yang dimana 5 kelompok itu nantinya sesuai dengan nomor urut yang ada di dalam slide. Jadi
Gitu ya. Silakan Bu Risma. Dua.
sudah terjalankan dengan baik dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Dan mohon untuk hasil diskusinya tadi yang sudah dideskripsikan dari bukunya itu mohon untuk bisa dikumpulkan ke Bapak, gitu ya. Bisa nanti taruh di atas meja Bapak. Jelas ya? Ya. Baik, untuk selanjutnya adalah kita masuk ke dalam sesi kesimpulan dari materi tersebut. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari materi ini? Bisa tunjuk tangan. Siapa? Ya, kepada Vicky. Silakan Vicky disampaikan kesimpulannya. Jadi saya akan membacakan sedikit kesimpulan yang saya dapat setelah belajar tentang imunisasi. Yaitu imunisasi adalah upaya pemerintah untuk mencegah penyakit menular demi meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia. Imunisasi sendiri berasal dari kata imun, artinya kebal. Sehingga bisa dikatakan imunisasi adalah memberikan kekebalan kepada anak dengan cara memberikan vaksin. Untuk imunisasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu imunisasi vaksin dan aktif. Kemudian kekebalan vaksin ada dua juga, yaitu vaksin yang sensitif atau terhadap beku dan vaksin yang sensitif atau terhadap panas. Kemudian jenis-jenis vaksin sendiri yaitu antara lain ada BCG, polio, DPT, campak, dan hepatitis B. Kemudian setelah kami berdiskusi dari masing-masing kelompok tentang vaksin, bahwa vaksin ini sangat bermanfaat untuk anak-anak supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena dari masing-masing kelompok disebutkan bahwa hampir tidak ada efek samping. Maka seyogyanya kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara melaksanakan program vaksin dari pemerintah. Oke, tepuk tangan kepada. Oke, baik teman-teman semua, ya. Selanjutnya kesimpulan tadi sudah disampaikan oleh teman kita Vicky, dan selanjutnya kita akan di sesi terakhir yaitu kita akan melaksanakan kuis, gitu ya. Bersedia ya untuk kuis ya? Bersedia. Oke, baik. Kuis ya di sini akan coba Bapak kirimkan melalui grup link ya. Sebentar. Oke, baik. Grup link sudah Bapak kirimkan ke grup ya. Silakan dilihat di grupnya. Ya, silakan dikerjakan. Soal kurang lebih hanya 5 soal. Pilihan ganda ya. Silakan dikerjakan waktu kurang lebih 5 menit dalam mengerjakan soal tersebut. Sudah bisa dibuka? Bisa. Ya, silakan dikerjakan melalui handphonenya masing-masing. Ya, waktu kurang lebih 5 menit. Kuis evaluasi pembelajaran di pertemuan ini. Ya, oke. Sudah selesai semua? Sudah. Ya. Kalau sudah selesai semua, baik, kita masuk ke dalam sesi penutup. Ya. Siapa yang mau menutup pertemuan kita ini? Untuk kita coba untuk berdoa bersama-sama terkait dengan topik pembelajaran yang sudah kita lakukan di hari ini. Siapa kira-kira? Tinggi? Ya. Oke, boleh. Silakan.
Diki untuk menutup ini dengan berdoa. Silakan Ki. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Kita cukupkan pertemuan ini dan kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Amin.